Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita tentu sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat yang sangat banyak. Kita sungguh berharap mudah-mudahan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur dengan mengubah setiap nikmat menjadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah aktivitas seorang muslim setiap hari, bahwa semua titipan nikmat harus terkonversi menjadi ketaatan, agar pada saatnya nanti ketika kita ditanya oleh Allah tentang seluruh nikmat yang kita terima hari ini, kita punya jawaban yang baik, sebagaimana apa yang dikisahkan oleh Fudail ibn Iyad radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada seseorang yang usianya sudah 60 tahun, maka kemudian beliau menyadarkan bahwa dengan umurnya itu maka sudah sangat dekat untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dia sadar bahwa dia akan bertemu dengan Allah, maka sadarlah bahwa pasti akan dihentikan dan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau dihentikan dan dihadapkan, maka ketahuilah pasti akan ditanya. Maka pastikan kita punya jawaban yang baik atas pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu insya Allah kita akan dipantaskan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka upaya kita hari ini adalah dalam rangka membuat jawaban-jawaban yang baik. Ingat, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin menyebut tentang bahwa yang dekat itu adalah yang akan datang. Yang dekat adalah yang akan datang, yang jauh adalah yang nggak pernah datang. Itu kalimatnya Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmati beliau. Yang dekat adalah yang akan datang, yang jauh adalah yang nggak pernah datang. Maksudnya bagaimana? Yang dekat itu nanti yang akan datang ini. Kita akan sholat syuruk, kita akan ketemu jam 7 pagi, itu yang dekat, kita segera bertemu. Kita akan ketemu waktu duha, kita akan bertemu siang, kita akan bertemu duha, itu yang dekat, pasti segera datang kepada kita. Yang jauh adalah yang tidak pernah datang, adalah apa yang sudah lewat. Tadi malam kita sholat tahajud atau tidak, itu sudah lewat, nggak pernah akan datang lagi malam itu kepada kita. Jikalau sudah tertulis buruk, maka buruklah sudah, jauh sekali, nggak akan pernah datang lagi. Bahwa hari Kamis kemarin itu nggak akan mungkin terulang, adanya Kamis berikutnya. Maka yang jauh itu yang nggak pernah datang, yaitu apa yang sudah dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita coba terus mengoreksi tentang apa yang sudah lewat, yang tidak akan pernah datang lagi kepada kita. Semoga jikalau ternyata masih kurang bagus, kita bisa tutupi dengan yang bagus. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Terus ikuti setiap kekurangan keburukan dengan kebaikan, tamhuha, maka itu akan menghapus keburukan. Maka sungguh kalimat yang menakjubkan itu membuat kita punya motivasi agar kita terus punya kehidupan yang efisien, efektif dan efisien. Karena sekali lagi, yang dekat adalah yang akan datang. Kita segera menyambut. Kita segera menyambut pagi, syuruk. Kita akan segera menyambut waktu duha. Kita akan segera menyambut hari Jumat ini. Akan ditulis apa di dalam kitab tentang hari Jumat itu yang dekat. Adapun yang sudah tertulis tidak akan pernah datang lagi. Enggak akan pernah datang lagi. Walaupun kita meminta dengan sungguh-sungguh, maka yang lewat sudah lewat, enggak pernah akan datang lagi. Masya Allah, kalimatnya para ulama itu pendek tapi maknanya menakjubkan. Dan itulah diantara kalimat yang kemudian ditulis dalam kitab
tamasya ke negeri akhirat yang sudah kita pelajari di awal-awal dulu. Kebetulan saya di Aroyan lagi memulai lagi, ini baru pertemuan ketiga. Jadi ingat-ingat lagi waktu awal. Sepertinya butuh dilihat ulang. Semalam saya share ke sebagian jamaah untuk live YouTube-nya. Kemudian kita kembali ke kitab kita. Kemarin terakhir sampai di bab 1 tentang hal-hal yang berkaitan dengan doa. Di kitab ada wadawa, kitab penyakit dan obatnya. Saya bacakan sekilas yang sudah lewat. Yang pertama, doa adalah obat. Doa termasuk obat yang sangat bermanfaat sekaligus musuh bagi bencana. Jadi lawannya bencana ya doa, obatnya bencana ya doa. Ia akan memerangi, mengobati, mencegah, menghilangkan atau mengurangi bencana yang menimpa. Memerangi sehingga bisa saja tidak terjadi, mengobati sudah terlanjur luka diobati, mencegah sehingga kita berharap tidak terjadi keburukan, menghilangkan tadinya ada menjadi tidak ada, atau mengurangi bencana. Andai pun misalnya tidak seluruhnya dikabul, maka setidaknya mengurangi bencana. Sebelumnya kerugiannya 10 menjadi hanya 5 di antara fungsi doa. Doa merupakan senjata kaum mukminin. Rasulullah bersabda, riwayat dari Ali bin Abi Thalib, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata kaum mukminin. Wa imaduddin, dan dia adalah tiangnya agama. Serta wa nurus samawati wal ard, serta cahaya langit dan bumi. Jadi doa itu adalah senjatanya kaum mukminin dan dia tiang agama serta cahaya langit dan bumi. Ketika bersanding dengan musibah, doa mempunyai 3 kondisi sebagai berikut. Kemarin kita sudah bacakan. Yang pertama, jikalau doa itu senjata. Kalau senjatanya lebih kuat dari musibahnya, maka dari itu doa mampu mencegah terjadinya musibah. Seharusnya terjadi, dicegah menjadi tidak terjadi. Doa lebih lemah kondisinya, maka akibatnya doa terkalahkan sehingga musibah menimpa orang yang bersangkutan. Akan tetapi doa meringankan musibah tersebut meskipun hanya sedikit. Jadi nggak akan sia-sia berdoa itu. Kalaulah pun dengan tidak dikabulkan dalam bentuk yang seperti yang jenengan ingin ketahuilah, pasti dia meringankan bencana yang timbul, musibah yang timbul. Satu sama lain saling menyerang dan saling menghilangkan ketika doa dan musibah sama-sama kuat kondisinya. Al-Hakim meriwayatkan dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah bersabda, la yugni hadarun min qadarin. Sikap waspada tidak mampu menolak takdir. Sekali lagi ini sub pembahasan di antuk mina bil qadari khairihi wa syarri dalam syarah rinci rukun iman yang sedang dibahas di Gunung Sempu. Doa akan memberikan manfaat kepada hal-hal yang terjadi, hal-hal yang telah terjadi dan yang belum terjadi. Jadi apa yang sudah terjadi pun doa tetap memberikan manfaat. Istighfar misalnya itu bisa menghapus dosa di masa lalu. Salah satu doa terbaik adalah istighfar. Maka doa itu bisa bermanfaat untuk apa yang sudah lalu. Jika terpaksa kita mengalami keburukan dalam satu masa, maka doa akan memberikan manfaat dengan mengurangi potensi musibah yang timbul akibat dosa-dosa kita di masa lalu. Ingatlah, tanpa doa, tanpa istighfar, maka pasti kafarahnya senilai, sehingga bisa sangat membahayakan kita. Bahwa kita dulu pernah melakukan perbuatan buruk, kalau enggak didoakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berpotensi mengancam diri kita, mengancam anak kita, mengancam istri kita. Sebagaimana Imam Syafi'i begitu takut ketika membicarakan zina, karena beliau mengatakan zina adalah hutang. Engkau akan ketemu di anak perempuanmu, engkau akan bertemu dengan di istrimu, di sepupumu, di saudara-saudara dekatmu. Itu mengerikan. Maka banyak-banyaklah berdoa supaya seandainya pun sudah terlanjur terjadi seperti itu, maka kita dikurangi potensi musibahnya. Maka doa itu bermanfaat untuk apa yang sudah terjadi dan apa yang akan terjadi, terlebih apa yang akan terjadi. Pada saat musibah itu turun, doa segera menghadapinya. Musibah turun, maka doa menghadapinya. Dia bertempur dengan musibah itu. Keduanya lantas saling bertarung hingga datangnya hari kiamat. Hingga datangnya hari kiamat. Disebutkan juga dalam kitab yang sama dari Ibnu Umar
radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, ad-du'a, adapun doa, yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Doa akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Dikatakan fa'alaikum ibadallahi bidu'a, maka hendaklah kalian senantiasa berdoa wahai hamba-hambanya Allah. Jadi ini adalah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyebut bahwa doa akan memberikan manfaat terhadap apa yang telah terjadi maupun yang belum terjadi. Ini adalah ucapan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Maka dikatakan fa'alaikum ibadallahi biddu'a, maka kalian senantiasa berdoa wahai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Masih dalam kitab yang sama yaitu Sauban, bahwasanya Nabi bersabda, la yaruddu al-qadara, tidak ada yang dapat menolak takdir illa doa, kecuali doa. Wala yazidu fil umri ilal bir, tidak ada pula yang dapat menambah usia kecuali kebajikan. Bir, makanya diantara supaya kita berumur panjang adalah birrul walidain. Al-bir itu kebajikan bahasa Arab. Al-bir artinya kebajikan. Birrul walidain berarti perbuatan baik kepada orang tua kita. Lawannya adalah uququl walidain, dosa yang segera dibalas di dunia sebelum di akhirat. Jadi tidak ada yang bisa menambah usia kecuali albir, dan silaturahim termasuk albir, termasuk dikategorikan sebagai perbuatan yang penuh dengan kebajikan. Wa inna rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang ia benar-benar akan terhalang dari rezekinya karena dosa yang ia kerjakan. Jadi kalau kadang-kadang rezeki kita seret, bisa jadi mungkin ada dosa-dosa yang telah kita buat di masa lalu yang belum teristighfari. Kita lewat masa, kita lupa mengingat-ingat tentang hal-hal yang sudah lewat di masa lalu, dan pasti akan menghambat rezeki kita. Bagian yang kedua, terus-menerus di dalam doa. Sikap terus-menerus dalam doa termasuk obat penawar yang sangat bermanfaat. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Di antara bentuknya adalah terus-menerus di dalam doa. Ibnu Majah dalam sunannya meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, man, barang siapa lam yas'alillah, tidak mau meminta kepada Allah, yaghdab alaihi, justru Allah akan marah kepadanya. Soal kita berdoa terus-menerus itu menghindari marahnya Allah kepada kita. Itu setidaknya itu. Jadi kalau kita meminta kepada Allah, kita meminta kepada Allah dalam bentuk doa yang kita sampaikan, kita bermunajah kepada Allah, maka sesungguhnya kita sedang meredam marahnya Allah kepada seorang hamba. Sombong sekali seorang hamba nggak meminta kepada Rabbnya. Padahal kita mengatakan Allahumma anta Rabbi la ilaha illa ants khalaqani wa ana abduk. Di dalam saya itu istighfar kita mengucapkan bahwa Allahumma anta Rabbi, ya Allah sesungguhnya engkau itu Rabb saya. Kalau ada Rabb berarti ada hamba. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa ants, tidak ada tempat, tidak ada zat yang berhak diibadahi dengan benar, meminta, memohon, bersandar bertawakal kecuali engkau ya Allah. Illa ants khalaqtani, engkau lah yang menciptakanku, wa ana abduk, oleh karena itu saya itu hambamu. Maka di situ sebutkan wa ana ala ahdika wa mastata'tu, terhadap perjanjian antara aku dengan engkau ya Allah. Saya sebagai seorang hamba, engkau sebagai Rabb, maka saya berusaha mewujudkan sebisa saya. Ini yang penting itu. Kita di dunia yang penting optimal. Punya tanggungan sama orang lain misalnya, kita berusaha memenuhi tanggungan itu sebisa kita sebagai bentuk pernyataan wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu.
sekemampuan saya. Nah, kemampuan ini adalah kudrah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita sudah bahas di Gunung Sempu ini tentang masalah kudrah, kemampuan. Kita punya kemampuan, tapi kemampuan kita di bawah kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kita berkehendak, tapi kehendak kita di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paham ini insya Allah hidupnya akan tenang. Maka sekali lagi, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah dengan terus berdoa. Sebab jika kita tidak berdoa, justru Allah malah kepada kita. Man lam yas'alillah, barang siapa yang enggak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, yaghdab alaih, justru Allah akan marah kepada orang itu. Disebutkan pula dalam Sahih Al-Hakim dari Anas bahwasanya Nabi bersabda, dikatakan, janganlah kalian lemah di dalam doa. La ta'jazu. Janganlah kalian lemah fi doa, di dalam doa. Fa innahu, karena sesungguhnya la yahliku ma'ad du'ai ahadun. Karena sesungguhnya tidak ada orang yang binasa dikarenakan doa. Jadi kita minta terus gitu. Artinya nggak mungkin orang binasa justru karena doanya. Yang ada pasti dia mendapatkan keuntungan karena doanya. Al-Auza'i menyebutkan dalam Az-Zuhri, Al-Auza'i menyebutkan dari Az-Zuhri. Ini kalau jangan baca nama-nama kayak gini nanti bisa di googling ya. Siapa sih mereka? Al-Auza'i itu siapa? Menyebutkan dari Az-Zuhri, Az-Zuhri yang dimaksud di sini siapa? Dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha, Allah itu mencintai al-mulihina, yaitu orang yang terus-menerus mengulang-ulang fid doa, di dalam doa. Jadi doa yang diulang-ulang itu membuat Allah mencintai kita. Makanya kadang-kadang kita dibuat punya problem supaya kita mengulang-ulang doa. Kadang-kadang kita nggak langsung dikabulkan supaya mengulang-ulang doa. Karena di antara hal yang Allah cinta kepada seorang hamba adalah hamba itu mengulang-ulang doa itu. Soal jenengan paham ini, jenengan nggak akan berputus asa di dalam doa kan? Mungkin ketika jenengan berdoa belum juga dikabulkan, Allah hendak mencintai jenengan dengan doa-doa yang dipanjatkan. Jangan berputus asa dari rahmat Allah dengan banyak berdoa. Innallaha yuhibbul mulihina fid doa. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang terus-menerus mengulang-ulang ketika berdoa. Ya pendak dino kita berdoa, Allahumma ini as'alukal jannah, Allahumma ini as'alukal husnal khotimah, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu berdoa berulang-ulang. Mau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mau bepergian, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dan seterusnya. Itu kan diulang-ulang terus sih. Bahkan kadang-kadang pada saat kita sangat terdesak, kita bisa mengulang-ulang ribuan kali mungkin. Orang sakit misalnya, minta lagi, Allahumma rabbana si'adhi bil ba's. Urung ono perubahan, Allahumma rabbana si'adhi bil ba's. Terus begitu. Jangan putus asa. Dan itu membuat Allah mencintai seorang hamba. Di dalam kitab Az-Zuhd, karya Imam Ahmad, disebutkan bahwa Qatadah bercerita, Muwarik berkata, saya tidak pernah mendapatkan suatu perumpamaan bagi seorang mukmin dalam hal berdoa, melainkan seperti seorang di atas kayu, yang tengah mengapung di lautan. Ini pembahasan kita minggu lalu. Yang tengah mengapung di lautan. Kemudian ia berdoa, wahai Rabbku, ya Rabb, ya Rabb. Ia berharap semoga Allah menyelamatkannya. Jadi seorang mukmin itu situasi hatinya ketika berdoa seperti orang yang berada di tengah lautan. Kemudian dia pegangan dengan satu kayu, dia berdoa, ya Rob selamatkan aku ya. Itu kan keadaan dimana kepada siapa lagi dia bersandar kecuali kepada Allah. Dia bisa disambar oleh ikan paus. Dia betul-betul mengharapkan hanya kepada Allah. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik juga begitu. Ketika terombang-ambing di tengah lautan, minta, ya Allah selamatkan ya Allah. Jadi begitu sampai ke daratan, umat meneh, tidak ingat kepada Allah lagi.
Bagian yang ketiga, tergesa-gesa dalam mengharap terkabulnya doa. Nah, ini yang harus diperhatikan. Salah satu kesalahan yang dapat menghalangi terkabulnya doa adalah tergesa-gesa seorang hamba di dalam doanya. Ia menganggap doanya lambat dikabulkan, lantas ia merasa jenuh dan letih dengan doanya, sehingga akhirnya meninggalkan doa tersebut. Ini ibarat orang yang menabur benih atau menanam tanaman, kemudian ia menjaga dan menyiramnya, wis ditandur, wis dijogo, wis disirami, namun karena merasa terlalu lama menunggu hasilnya, orang itu pun membiarkan dan mengabaikan tanaman tersebut. Jadi ketika jenengan berdoa satu kali, bisa jadi jenengan sedang mengambil benih, doa yang kedua mungkin sedang menanam benih, doa yang ketiga jenengan sedang menyirami benih, doa yang keempat mungkin jenengan sudah lagi menyiangi bagian-bagian yang mengganggu benih tersebut ketika tumbuh. Lah jebul ketika sudah ambil berbuah, jenengan nggak sabar, jenengan pergi, dibiarkan itu. Karena pada dasarnya doa itu pasti saatnya nanti akan sampai untuk dikabulkan masanya. Itu yang membuat saya berdoa terhadap sakit ini, tangan ini, ya berdoa terus. Berdoa terus. Sambil melakukan sunnahnya. Di antara sunnah yang saya lakukan, memijat bagian ini, memijat bagian ini. Karena ternyata untuk problem jari-jari katanya kejepit, ternyata memang ya membantu. Sambil berdoa kita memohon kepada Allah petunjuk gitu. Ternyata membantu. Dalam Sahih Bukhari terdapat sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, doa masing-masing kalian akan dikabulkan. Yustajabu li ahadikum malam ya'jal. Doa masing-masing kalian akan dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Rasulullah bersabda apa? Yastajabu, dikabulkan li ahadikum. Yastajabu, akan dikabulkan li ahadikum, doa di antara kalian malam ya'jal, sepanjang engkau tidak tergesa-gesa di dalam doa. Ditanyakan, yaqulu, dikatakan, maksudnya tergesa-gesa itu bagaimana? Dikatakan yaitu da'autu falam yustajab li. Dia mengatakan, tergesa-gesa itu maksudnya mengatakan, saya sudah berdoa, yaqulu, saya sudah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Itulah ucapan tergesa-gesa. Ini yang memutus potensi dikabulkannya doa. Jadi sekali lagi, doa masing-masing kalian kata Rasulullah pasti dikabul sepanjang engkau tidak tergesa-gesa. Apa maksudnya tergesa-gesa? Engkau mengatakan aku wis ndonga ora dikabul-kabul, aku wis ndonga ora dikabul-kabul. Itu namanya tergesa-gesa di dalam doa. Dan kisah yang menakjubkan terkait dengan ini banyak sekali. Bayangkan, orang sudah ditempelkan badannya di tempat yang sangat panas, itu masih disuruh bersabar oleh Rasulullah. Orang disiksa karena masuk Islam, diletakkan di tempat yang panas sampai ngelentek kulitnya, kata Rasulullah masih suruh sabar. Apa orang ini nggak berdoa nih untuk selamatkan? Berdoa. Bayangin sampai seperti itu para sahabat itu. Kadang-kadang kita kurang sabar di dalam doa. Orang dikabul-kabul, itu namanya tergesa-gesa di dalam doa. Di dalam Sahih Muslim masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, agak panjang, doa seorang hamba akan senantiasa terkabul selama ia tidak berdoa untuk kemaksiatan atau untuk memutuskan silaturahim dan tidak tergesa-gesa. Ada 3 bagian. Senantiasa doa seorang hamba akan dikabulkan sepanjang bukan doa untuk maksiat, doa untuk memutuskan silaturahim, atau tidak tergesa-gesa. Berdoa untuk maksiat enggak dikabul oleh Allah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah bentuk tergesa-gesa yang dimaksud? Nabi menjawab, hamba tadi berkata, aku telah berdoa, sungguh aku telah berdoa, namun Allah belum juga mengabulkan doaku. Ia merasa jenuh dan letih, lalu akhirnya meninggalkan doa tersebut. Itulah tergesa-gesa di dalam
doa. Aku sudah berdoa, saya telah berdoa, namun Allah nggak mengabulkan juga. Kemudian dia merasa jenuh dan letih sehingga dia meninggalkan doa tersebut. Maka seperti tanaman yang sudah hampir panen ditinggal begitu saja sehingga nggak jadi panen, rusak. Di dalam Musnad Ahmad dari Anas radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, la yazalul abdu bi khairin malam yasta'jil. Seorang hamba akan senantiasa berada di dalam kebaikan selama ia tidak tergesa-gesa. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah bentuk tergesa-gesa? Nabi menjawab, hamba tersebut mengatakan, aku telah berdoa kepada Rabbku, aku telah minta kepada Rabbku, tetapi dia belum juga mengabulkan permohonanku. Itulah tergesa-gesa di dalam doa. Yang nomor 4, bab yang keempat, waktu-waktu, bab 1 bagian yang keempat, bagian D. Bab 1 tentang doa, ini A, B, C, D bagian D-nya. Waktu-waktu terkabulnya doa. Doa itu akan dikabulkan jika di dalamnya terkumpul kehadiran hati, konsentrasi secara penuh terhadap apa yang diminta, dan bertepatan dengan salah satu dari 6 waktu dikabulkannya doa. Nah, ini rahasia sebenarnya kan jadinya. Rahasia dikabulkan doa. Tapi diungkapkan oleh para ulama. Yang pertama, kehadiran hati. Iya, yaitu konsentrasi secara penuh terhadap apa yang diminta. Yang pertama ini. Doa itu akan dikabulkan jika di dalamnya terkumpul kehadiran hati, konsentrasi secara penuh terhadap yang diminta, dan bertepatan dengan salah satu dari 6 waktu dikabulkannya doa. Yaitu 1, sepertiga malam terakhir. Tadi barusan lewat. Yang kedua, saat azan. Jangan menjawab azan, jangan sambil berdoa kepada Allah. Antara azan dan iqamah. Makanya jeda waktu azan dan iqamah jangan pendek-pendek, kasih waktu yang panjang. Karena itu waktu terkabulnya doa. Allah malu jika seorang hamba menengadahkan tangannya pulang dengan tangan kosong. Yang keempat, setelah melaksanakan sholat wajib, itu juga termasuk waktu terkabulnya doa, walaupun tidak dirutinkan. Satu waktu mungkin jenengan butuh banget bersolat wajib, jenengan kemudian zikir, selesai zikir jenengan angkat tangan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi terdesak, saya pun sering berdoa setelah sholat wajib. Kalau untuk kebiasaan, amalnya setelah sholat rawatib. Yang kelima, saat imam naik ke atas mimbar pada hari Jumat hingga selesainya sholat Jumat tersebut. Itu juga waktu yang makbul dalam terkabulnya doa. Yang keenam, saat-saat terakhir setelah waktu asar. Ya, saat-saat terakhir setelah waktu asar. Syarat ini ditambah lagi dengan kekhusyukan hati serta sikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ojo wong jaluk kok rumangsa dhuwur ini. Wong jaluk iki merendah tenan nggih, merendahkan diri di hadapan Allah, merasa tidak mampu. Kita mengakui ketidakmampuan kita, menyerahkan kepada yang maha mampu, yang diiringi dengan ketundukan dan kelembutan. Orang yang berdoa hendaknya menghadap kiblat dalam keadaan suci lebih baik, mengangkat kedua tangannya ke langit. Ini pembahasan tersendiri ya. Fikih mengangkat tangan itu ada beberapa hal ya. Secara umum seperti itu. Ini pembahasan fikihnya lain waktu. Lalu memulai doanya dengan hamdalah, pujian kepada Allah. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Dengan asmaul husna ini memuji Allah dan mengucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Maka kalau mau berdoa ya dengan memuji Allah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ya, sebagai hamba Allah dan utusannya. Makanya yang namanya khutbatul hajat itu menakjubkan ya. Jangan hafalin ya. Alhamdulillah, nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah, nahmatuhu. Ya. Pujian memang milik Allah. Wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Saya mohon perlindungan kepada Allah. Saya mohon ampun kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Ya Allah, saya berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa ini. Dek ben wis pernah mikir elek, dek ben pernah berbuat jelek. Maka berlindung pada keburukan jiwa ini. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan dari perbuatan buruk saya yang sudah lewat. Wa min sayyiati a'malina. Kita udah terlanjur berbuat buruk, itu amal yang sudah lewat. Mengancam kita, itu bahaya itu. Mayahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Kalau Allah hendak meluruskan orang, maka tidak akan ada yang bisa bengkokin dia. Barang siapa yang Allah hendaki bengkok, maka enggak akan bisa meluruskan dia. Walaupun ustadz ya pinter pol, tetap saja ketika dia bengkok saja ketika Allah kehendaki. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ada orang yang sudah ngaji tapi masih berlaku buruk, ya ada. Walaupun ngaji di tempat yang hebat gitu. Ada gitu. Subhanallah. Karena memang mungkin Allah berkehendak kepada dia seperti itu. Hatinya mungkin masih kotor. Orang yang berdoa hendaknya menghadap kiblat dalam keadaan suci, mengangkat kedua tangannya ke langit, lalu memulai doanya dengan hamdalah, memuji Allah dan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai hamba dan utusannya. Mendahulukan taubat dan istighfar sebelum menyebutkan hajatnya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Makanya saya kalau disuruh memimpin doa biasanya saya suruh istighfar dulu, sholawat dulu. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Jangan ujuk-ujuk hajatnya yang diminta. Kita beristighfar dulu, bersolawat dulu yang banyak, yang banyak. Jadi kita bertobat, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Mengingat-ingat doa kita, mengingat-ingat dosa kita. Kita minta kepada ampun kepada Allah, astagfirullah, ya Allah, saya punya dosa waktu itu ya Allah, diampuni ya Allah. Kemudian bertobat adalah keadaan hati di mana kita berusaha, saya nggak akan ulang lagi ya Allah, saya nggak akan ulang lagi ya Allah. Mungkin prakteknya kadang-kadang terulang lagi, tapi kita punya hati yang tidak ingin mengulang lagi. Baru kemudian menyebut hajatnya, lantas menghadirkan dirinya di hadapan Allah. Jadi kan betul-betul hadir di hadapan Allah. Hadir di hadapan Allah, betul jenengan sadar bahwa jenengan sedang berhadapan-hadapan dengan Allah, sedang yunaji itu berbisik-bisik kepada Allah. Jenengan sadar bahwa Allah ada di hadapan panjenengan. Makanya di antara definisi ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau sedang melihat Allah. Jika engkau tidak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Jadi kalau kita berdoa itu kita tahu Allah itu yang melihat kita. Angkat tangan kita berbisik-bisik, ya Allah, ya Allah, ya Rabbku, ya Rabbun gitu. Bersikap memelas di dalam doa adalah bagian syarat terkabulnya doa. Ya melas tenan kita, wong butuh tenan. Ya wong Arab utang gitu. Memelas kan. Kita memelaskan kondisi kita, itu yang Allah minta kepada kita, menunjukkan ketidakmampuan kita, menyuruhnya, jadi lantas menghadirkan dirinya, bersikap memelas dalam doanya, menyerunya dengan ucapan lembut yang diiringi rasa harap dan cemas, ya toh? Kita cemas betul, nek ora dikabul piye iki? Ya Allah, aku tuh pengen banget dikabul ya Allah. Deg-degan, cemas, mengharap-harap, resah, resah dan gelisah. Dulu ada waktu remaja ada lagu kayak gitu, zaman jahiliyah dulu.
resah dan gelisah menunggumu di sini. Kita dulu zaman muda aja kayak gitu. Kita sekarang resah dan gelisahnya menunggu Allah menerima doa-doa kita. Bertawasul, memohon kepadanya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi tawasul yang benar itu dengan nama-nama dan sifatnya. Kita minta kepada Allah Ta'ala rezeki, ya Razzaq dzul quwwatil matin. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghis. Misalnya seperti itu. Jadi kita bertawasul dengan nama-nama yang husna. Allah Maha Pemberi rezeki. Maka kita minta kepada Allah dengan ya Razzaq. Serta melakukan sedekah sebelum memanjatkan doa tersebut. Andai jenengan termasuk orang yang dikasih rezeki cukup atau tenaga cukup, bersedekahlah. Itu syarat terkabulnya doa. Jadi kamu yang mau berdoa yang abot, sedekah disi. Nuhun Pak. Istighfar, sholawat, kemudian ikuti dengan sedekah. Sedekah bukti iman. Enggak cuma istighfar saja, dengan bersedekah. Baru kemudian dengan ya Rabb, anak saya ya Rabb, tolong ya Rabb, ubah hatinya, misalnya seperti itu. Kita mengharap betul nih. Tentu dengan yang kita mampu. Sungguh doa semacam ini hampir tidak akan pernah tertolak. Jika jangan punya syarat-syarat yang tadi, semuanya tadi, maka hampir tidak mungkin ditolak. Tidak ada sejarah dengan cara itu kok doa ditolak maksudnya. Makanya bahasanya siapa? Zakaria. Itu kalimatnya, aku berdoa kepadamu ya Allah sementara aku tahu engkau itu tidak pernah mengecewakanku di dalam doa. Dalam Quran surat Maryam ini. Kaf ha ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi saqiyya. Ya Allah, ingatlah ketika Zakaria meminta kepada Allah khafiyah, dengan apa, suara yang lembut, lirih. Dia mengatakan, ya Rabbku, aku tuh pengen punya anak. Sementara engkau tahu, aku tuh udah tua, sudah beruban. Tapi, katanya, tapi engkau tuh nggak pernah mengecewakanku di dalam doa sebelum ini. Itu kalimat yang merayu Allah. Aku tuh nggak pernah kecewa kepadamu ya Allah. Setauku engkau tuh nggak pernah mengecewakanku di dalam doa. Begitu itu coba. Terlebih lagi jika doa tersebut termasuk dalam doa-doa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Makanya mempunyai kitab kumpulan doa itu penting. Di antara hari-harian kita baca adalah kitab kumpulan doa. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Doanya Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Doanya Nabi Musa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Doanya Nabi Yunus. Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, kau telah timpakan kesusahan kepadaku. Wa anta arhamur rahimin. Doanya Nabi Ayub alaihissalam. Bayangin itu. Rabbi habli minas salihin. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang beliau sendiri mengabarkan bahwa doa tersebut atau doa yang mengandung nama Allah yang paling agung pasti akan diterima. Jadi kalau doanya Nabi Muhammad SAW pasti doa terbaik. Di antara doa-doa yang dimaksud ialah seperti yang diriwayatkan oleh atau diriwayatkan di dalam Sunan As-Sunan dan Sahih Ibnu Hibban dari Abdullah bin Buraidah
dari ayahnya bahwasanya Rasulullah SAW pernah mendengar seseorang sedang berdoa. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, aku memohon kepadamu atas dasar persaksianku bahwa Engkau adalah Allah. La ilaha illa ant, tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Engkau semata, yang maha tunggal. Qul huwallahu ahad, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, as-samad, tidak beranak dan tidak pula diperanakan, serta tiada sesuatu pun yang setara dengannya. Nabi lalu bersabda, Rasulullah dengar ada orang berdoa begitu, laqad sa'alallaha bi ismil a'dhamil ladzi idza su'ila bihi a'ta. Laki-laki itu, kata Rasulullah, telah memohon kepada Allah dengan menggunakan namanya yang paling agung. Jika nama itu digunakan untuk meminta, niscaya akan diberi. Dan apabila wa'ida du'iya bihi ajab, jikalau digunakan untuk berdoa, niscaya akan dikabulkan. Jadi jenengan kalau minta kepada Allah seperti yang diajar oleh Rasulullah, salah satunya ini. Atau yang lain, Allahumma inni as'aluk bi anna lakal ham la ilaha illa ant al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Baru kemudian Rabbi habli minas sholihin. Kata Rasulullah, seseorang yang berdoa dengan awalan seperti itu, maka pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa ini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa ants al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jangan berdoa, ya Allah, anakku ya Allah, ya Allah, istri saya ya Allah, tolong ya Allah, rahmati ya Allah, begitu. Disebutkan dalam lafaz yang lain, laqad sa'altallaha bismihil a'dham, engkau telah meminta kepada Allah dengan menggunakan namanya yang teragung. Nah, ini pembahasan kita pagi ini masih di subbab tentang doa. Kita sudah lama ngaji, kita sudah harus mulai mempraktekkan tentang hal-hal seperti ini. Adapun persoalan fikih kita bisa baca ulang, insya Allah. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita. Mudah-mudahan keturunan kita menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan Allah jaga semua keluarga kita, dan mudah-mudahan kita tidak hanya berteman di dunia, tapi juga insya Allah menjadi saudara di yaumil akhir kelak. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.